kita sudah memetakan ancaman bencana di wilayah kita, lalu kita sudah menyiapkan buffer logistik, sehingga ketika bencana paling nggak kita sudah ada buffernya, dan pengadaannya tentu tidak terlalu banyak karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Kesehatan episode yang kedua, dengan topik strategi perencanaan logistik kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus. Semoga Bapak Ibu Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia di masa yang sulit ini. Ini juga merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK, FKKMK UGM, bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi terkait dengan sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan juga bencana/kesehatan.net. Pemirsa Bincang Sistem Kesehatan yang berbahagia, perkenalkan saya Apoteker Gede Yurian akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan pagi ini mengenai strategi perencanaan logistik dalam menghadapi lonjakan kasus yang sama-sama telah kita hadapi sekarang. Pertama-tama, saya akan menyapa narasumber kita yang memiliki peran kunci dalam proses pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan krisis kesehatan dalam rangka memperkuat dan menjadikan sistem kesehatan nasional kita lebih tangguh atau resilient. Yang dalam bincang kita pagi ini berfokus pada pengelolaan dan manajemen logistik kesehatan, yaitu Ibu Dr. Ina Agustina Isturini, MKM, yang sehari-harinya sebagai Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan di Pusat Krisis Kesehatan, dan juga ibu 3 anak yang juga sebagai penulis yang produktif. Selamat pagi, Bu Ina. Selamat pagi, Mas Gede. Tapi saya koreksi sedikit ya. Sejak Desember karena kita udah nggak ada struktural, saya juga bukan kepala bidang. Sekarang istilahnya sekarang koordinator substansi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Koordinator substansi. Terima kasih telah mengupdate kami dengan terminologi baru di Kementerian Kesehatan. Baik, Ibu Ina, sehat-sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Bisa kita mulai talkshow-nya ya? Ya, oke, silakan. Ya, kita mulai dengan kita ketahui bersama ini dari Maret 2020 ya, COVID ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, begitu ya Bu Ina ya? Dan banyak sekali model koordinasi dan mobilisasi sumber daya yang selama ini kita pelajari secara teoritis dan sekarang diimplementasikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian mekanisme koordinasi internal Kementerian Kesehatan bisa menunjuk pusat krisis yang notabene adalah unit koordinatif menjadi penanggung jawab logistik nasional? Silakan Ibu Ina. Oke, terima kasih Mas Gede ya. Jadi pas tanggal 18 Maret 2020 ya. Jadi sebentar, penetapan bencana nasional itu tanggal berapa ya? Kayaknya itu sebelum penetapan bencana nasional ya. Penetapan bencana tanggal itu pas 18 Maret Bapak Menteri mengeluarkan SK Menkes nomor 209 tahun 2020 tentang tim koordinasi kewaspadaan nasional coronavirus disease 2019 bidang kesehatan. Di mana pada tim itu Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit sebagai ketua tim, sedangkan pusat krisis itu menjadi sekretariat dan anggota pada bidang logistik sama anggota di bidang operasional. Jadi pengorganisasiannya seperti itu yang dibangun untuk COVID ini. Nah, terkait logistik sendiri ada 5 unit yang yang bertanggung jawab untuk logistik ya. Jadi ada Direktorat Oblik dan Tata Kelola Kesehatan itu bertugas untuk melakukan kajian dan penyediaan kebutuhan obat. Lalu ada Direktorat Farmasi dan Alat Kesehatan itu bertanggung jawab melakukan kajian dan penyediaan alat kesehatan serta membuat sistem percepatan pemenuhan kebutuhan ya seperti access SIM spesial, izin edar alkes dan perbekes, sertifikat produksi, spesifikasi itu dari Direktorat Farmasi dan Alat Kesehatan. Lalu ada Direktorat yang keserujukan untuk kajian dan penyediaan alat kesehatan. Dan pusat krisis kesehatan itu melakukan kajian dan penyediaan alat pelindung diri. Dalam hal ini pengadaannya adalah coverall dan masker N95, sedangkan untuk donasi kita menerima donasi macam-macam ya, tapi itu APD. Yang kita terima itu APD. Selain itu ada Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan yang melakukan kajian dan pengadaan APD untuk penyelidikan epidemiologi. Ya, jadi
khusus milik epidemiologi itu langsung dari SKK. Jadi di mana apa namanya di Kementerian Kesehatan, jadi bukan pusat krisis sebagai koordinator untuk logistik medis nasional, enggak, tapi kita bagi-bagi. Jadi itu dibagi-bagi, ada 5 yang apa namanya bertanggung jawab, masing-masing ada sesuai dengan ya tugasnya masing-masing ya. Jadi ada yang untuk obat, ada yang untuk alkes, ada yang untuk apa namanya sistemnya percepatan pemenuhan kebutuhan. Nah kalau pusat krisis itu kebetulan kita dikasih tanggung jawab untuk APD. Demikian. Mas Gede. Baik, terima kasih Bu Ina. Itu kan memang dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang awal pandemi ya. Ya, Jika setelah ada interaction review, kemudian apakah itu akan bisa ditinjau ulang? Jadi ini kan unit koordinatif, kemudian mengurusi APD dan logistik. Ya, gimana menurut pandangan Bu Ina? ya. Sampai kemarin-kemarin pas awal-awal tahun 2021 masih sama, artinya kita tetap bagi-bagi tugas, pusat krisis tetap mengurusi APD, khususnya kalau pengadaan itu masker N95 dan coverall, sama ditambah masker medis anak ya, sempat ya kita juga mengadakan masker medis anak. Tapi dengan adanya kondisi saat ini, ya dengan lonjakan kasus saat ini, Bapak Sekjen kemudian mengeluarkan surat terbaru pada tanggal 13 Juli 2017, ya, nomor 14842, nah itu tanggal 13 Juli kemarin, bagi-bagi tugas lagi nih. Jadi pusat krisis mengurusi APD tetap, tapi ditambah oksigen konsentrator, tenda, velbet. Lalu Dirjen Yankes mengurusi kapasitas fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, ruang isolasi rumah sakit, serta kebutuhan alkes. Dirjen Farmalkes itu kebutuhan obat dan perbekes, serta kebutuhan testing itu oleh Badan Litbangkes dan Ditjen P2P. Nah, artinya ada perubahan kali ini. Donasi itu memang diarahkan ke pusat krisis, donasi oksigen konsentrator, ada kemarin juga ventilator. Nah, tapi nanti dalam pendistribusiannya kita akan mengikuti kajian-kajian dari unit lain. Jadi kalau sebelumnya pusat krisis khusus APD, kali ini untuk terima donasi, kita terima donasi semua donasi. Sedangkan kalau untuk pengadaan, kita selain APD, kita juga pengadaan oksigen konsentrator, tenda, dan velbet. Jadi ada perubahan memang, terutama karena masalah lonjakan ini. Setelah lonjakan ini. Jadi ya itulah perubahan yang terjadi, Mas Gede. Ya. Iya, betul sekali. Jadi ternyata dengan manajemen Kementerian Kesehatan yang baru ini juga ada adaptasi-adaptasi, terutama melihat pada bagaimana skenario atau kondisi di negara lain dengan varian Delta ini. Terima kasih sekali Bu Ina, ini sangat membuka wawasan kita dengan mengurusi selain APD juga ada oksigen. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pusat Krisis Kesehatan? Mungkin lebih dalam lagi bisa kita elaborasi dalam rangka memperkuat sistem manajemen logistik obat dan tadi oksigen ini di tingkat nasional ini. Yang pertama tentu kita di internal sendiri ya, pusat krisis kita tentu ada tim ya, tim mobilisasi logistik yang ditetapkan melalui SKPUS sehingga jelas siapa melakukan apa itu ininya ya. Kemudian kami juga memperkuat perencanaan dengan meningkatkan kapasitas. Jadi ini sebenarnya sebelum terjadi lonjakan sekarang pun itu sudah kami lakukan sejak tahun lalu karena ini adalah masalah nasional sehingga tidak bisa hanya mengandalkan kapasitas nasional, kapasitas daerah pun harus kita tingkatkan. Sehingga dari tahun lalu kami tuh melakukan peningkatan kapasitas untuk provinsi ya 34 provinsi dalam melakukan kaji kebutuhan. Lalu kita juga memanfaatkan teknologi informasi untuk pencatatan dan pengelolaan logistik ya. Jadi ini sudah terintegrasi ke dalam sistem informasi penanggulangan krisis. Kita juga ada memperkuat koordinasi melalui WA Group. Kita ada WA Group 1 yang mendampingi daerah untuk kaji kebutuhan. Ada WA Group 2 untuk koordinasi distribusi logistik dengan daerah. Jadi kita tahu ketika barang udah dikirim atau barang ada masalah atau barang dari daerah sudah dikirim kemana, itu tuh di WA Group yang kedua itu secara update dibahas. Dan tentu kita nggak akan bisa kalau kita nggak kerjasama ya. Jadi kita kerjasama dengan TNI, Dinas Provinsi, Rumah Sakit Vertikal, rujukan, serta LSM untuk memperkuat upaya distribusi ya. Lalu yang tak kalah penting ini karena kaitannya dengan pemeriksaan ya. Jadi kita tentu harus memastikan semua proses pengadaan logistik yang dilakukan transparan dan akuntabel. Karena dari awal kita tuh selalu tempel ketat dengan Irjen, kemudian sehingga memastikan langkah-langkah yang kita lakukan ini sudah tepat, dan BPK sendiri sudah berkali-kali masuk ke kita, BPK, BPKP untuk mengecek yang
kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ada salah langkah ya, karena ini kan berkaitan dengan barang-barang yang cukup besar nilainya. Lalu kami juga terlibat aktif dalam interaction review dan evaluasi upaya manajemen logistik yang telah dilakukan. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bu Ina. Memang tadi sudah disebutkan targetnya, kemudian partnernya siapa saja, bekerja sama dengan TNI Polri, kemudian dengan LSM, dan juga untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, tadi sudah dilakukan pencatatan-pencatatan tertentu ya, agar tidak ada secondary disaster seperti yang kita telah ketahui bersama. Setiap biasanya di bencana alam gitu, setelah selesai bencana alam di audit ternyata memang pencatatannya tidak begitu bagus dan ya menjadi bencana selanjutnya. Terima kasih Bu Ina. Kemudian targetnya memang ini sebatas dari rumah sakit vertikal dan dinas kesehatan provinsi saja gitu ya? Oh enggak. Apa namanya? Tidak hanya itu. Kita sebenarnya jadi pada prakteknya target sasaran distribusinya ya. Target sasaran distribusi ya. Sebagian besar memang dinas provinsi dan ada juga kita vertikal. Tapi pada pelaksanaannya karena ada sejumlah institusi baik rumah sakit swasta atau kabupaten kota yang karena kebutuhannya yang mendesak, kemudian kebetulan provinsi juga tidak bisa cepat menyediakan, itu juga kami bantu. Pas awal-awal bencana malah sempat kita tuh langsung distribusi langsung ke kabupaten kota. Tapi setelah penguatan provinsi dan kita akhirnya memutuskan supaya satu pintu mulai akhir tahun 2020 kita serahkan kepada provinsi untuk mereka yang menyebarluaskan ke kabupaten kota. Namun pada pelaksanaannya yaitu seperti tadi kalau kita fleksibel gitu ya, ada kondisi ada rumah sakit yang kemudian membutuhkan cepat, ada institusi yang membutuhkan cepat, dan kita tahu kondisi bencana, jadi memang beberapa kali kami juga langsung memberikan bantuan kepada institusi, tapi itu hanya kasus-kasus tertentu yang untuk kita nilai memang sangat emergensi gitu. Ya, betul sekali. Memang terima kasih Mbak Ina ini klarifikasinya, karena memang kita lihat birokrasi dalam bencana ini kadang-kadang malah menjadi penghalang, jadi suatu respon atau tindakan dari pusat. Jadi memang terima kasih atas klarifikasinya, Bapak Ibu pemirsa sekalian, bisa tadi didengar sendiri bahwa tidak terbatas hanya vertikal dan dinas kesehatan provinsi juga, tapi dalam kasus-kasus tertentu yang sangat emergensi, pusat bisa mengintervensi sampai di kabupaten. Nah tadi kita sudah mendengar sedikit adanya peningkatan kapasitas, baik itu tadi mungkin disebutkan pelatihan mengenai perencanaan ISFT misalnya gitu ya, menggunakan tools-tools baik itu dari WHO, dari internal sendiri, kemudian kepada dinas kesehatan provinsi. Nah, kita perdalam lagi ini. Kira-kira peningkatan kapasitas apa saja yang sudah dilakukan baik oleh pusat krisis maupun dengan partner yang lain? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kita dalam melakukan kaji kebutuhan itu sangat dibantu sekali dengan ESFT, Essential Support Forecasting Tools yang dikembangkan oleh WHO dan sudah ada beberapa versi, ini ada versi terakhir lagi nih, 2 bulan lalu kalau nggak salah keluar. Versi 4 ya? Versi 4 ya, apa 3 ya, pokoknya baru keluar lagi nih 2 bulan yang lalu. Nah ini SFT sangat membantu karena artinya kita cukup masukin data, setelah itu dia akan menghitung sendiri ya. Cuma memang dia ada keterbatasan. Jadi SFT sendiri mengeluarkan angka-angka kebutuhan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan COVID, baik itu di primer maupun di rumah sakit, kemudian untuk ambulans dan untuk laboratorium. Nah, beberapa diantaranya kayak untuk meninggal, untuk penyelidikan epidemiologi, untuk apa itu namanya esensial, dia tidak ada hitungan di situ. Sehingga dalam melakukan kaji kebutuhan kami memixkan, jadi mix antara SFT dengan ada beberapa perhitungan manual. Tentu dalam melakukan perhitungan ini kami tidak sendiri, kami melibatkan lintas program terkait yang membantu dalam menghitung ini. Nah, kami sudah beberapa kali melakukan pelatihan. Jadi waktu SFT muncul, SFT seri pertama itu belum ada revisi itu, yang pertama bulan April kami langsung melakukan pelatihan ke 34 provinsi, gitu ya khusus. Nah setelah itu muncul SFT seri 1.2 kalau nggak salah. Jadi habis itu muncul bulan Mei. Nah itu kita kebetulan saat itu ada pendampingan penyusunan rencana operasi. Nah di situ kami nyelip minta waktu untuk ngajar SFT untuk yang versi yang 1.2 gitu ya. Dan memanfaatkan juga karena yang rencana operasi ini pesertanya jauh lebih banyak nih, tidak hanya dinas tapi juga ada dari BPBD, dari akademisi LSM, sehingga
berharap ini akan lebih tersosialisasi. Lalu bulan Oktober November keluar lagi SFT seri 2. Itu kami melakukan pelatihan ke 34 provinsi. Nah, ini belum termasuk pendampingan dan konsultasi melalui WA, video call, daring ya, yang dilakukan secara private oleh masing-masing provinsi. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kita ada WA group khusus kaji kebutuhan, dan itu nggak jarang kemudian mereka minta private ya ke kita ya, nelpon ya itulah dengan segala teknologi lah kita berdiskusi. Jadi mereka buat terus mereka kirim ke kita, mereka konsultasi seperti itu. Ya, baik Bu Ina, memang jadi sudah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk peningkatan kapasitas baik di provinsi maupun di level-level yang lain. Dan selama 1,5 tahun ini, Bu Ina, kira-kira lesson learn apa yang paling penting dari pandemi COVID-19 untuk menjadikan bahan perbaikan, apalagi tadi sudah disebutkan kalau dari amanahnya APD dan juga oksigen, dan kemarin kita sempat mendengar ada insiden kehabisan oksigen di beberapa rumah sakit vertikal. Nah, ini bagaimana ke depannya untuk menjadikan lesson learn bagi Kementerian Kesehatan khususnya pusat krisis? Ya, memang ini banyak ya pembelajaran dari sini, terutama ini bagaimana pencatatan. Untuk oksigen sendiri sudah dibangun sistem di mana mereka mengisi kebutuhan RS online sehingga bisa kita petakan, dan tentu partner ya, dengan berpartner dengan banyak pihak swasta yang kemudian swasta ya, LSM semua tuh bergotong royong membantu, dan bagaimana kita kelola bantuan tersebut untuk kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam hal ini tentu diawali dengan pencatatan yang benar oleh masing-masing institusi ya, sehingga kita bisa memetakan kebutuhan dengan jelas. Jadi yang pertama tentu lesson learning yang saya lihat adalah masih kurangnya memang kapasitas daerah dalam melakukan kaji kebutuhan, ya termasuk ya oksigen ya APD gitu ya. Jadi ini memang kita harus dibiasakan kaji kebutuhan, kemudian memetakan kebutuhan dan melaporkan itu sehingga bisa terpetakan dengan baik permasalahan yang ada. Lalu masih terbatasnya SDM baik di pusat maupun daerah memiliki kemampuan memadai manajemen logistik, karena logistik itu kan tidak hanya kaji kebutuhan saja, tapi sebagaimana kita menerima barang, mengadakan barang, kemudian penyimpanannya, mendistribusikannya, itu adalah tantangan tersendiri itu untuk apalagi Indonesia ini begitu luasnya ya, dengan beraneka ragam kondisi dan situasi di lapangan yang tentu membutuhkan satu keterampilan dalam melakukan manajemen yang tepat dan fleksibel disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Lalu ya ini memang masih ada artinya kaji kebutuhan itu ada bottom up, ada top down gitu ya. Memang ini seringkali kita menemukan kesenjangan ya, kesenjangan bottom up top down ini yang memang akan harus menjadi catatan kita untuk perbaikan, baik itu instrumennya, toolsnya, sehingga kita bisa tidak, kalaupun ada kesenjangan mungkin itu tidak terlalu jauh ya, karena kita sudah membangun instrumen yang jauh lebih baik. Kemudian ini ya, terbatasnya gudang logistik daerah. Ini pengalaman sendiri beberapa kali nih kami sudah siap mengirimkan, tapi ternyata daerahnya nggak siap terima karena memang gudangnya penuh. Dan mereka belum bisa kirim ke kabupaten kota di provinsi karena apa? Kabupaten kotanya juga belum siap terima, sehingga akibatnya di pusat sendiri waktu itu sempat kita kewalahan tuh karena barang-barang numpuk gitu ya, kita nggak bisa mendistribusikan. Jadi ini memang kaitannya dengan manajemen logistik daerah dan persiapan sumber dayanya tidak hanya manusia ya, tapi sarana prasarana termasuk penyediaan gudang di sana ya, gudang yang memadai seperti itu. Nah ini, dan untuk kebutuhan yang besar seperti pandemi ini kan tidak mungkin 100% oleh pusat, sehingga tantangannya juga adalah bagaimana daerah benar-benar proaktif untuk bisa berpartisipasi, karena bencana ini kan tanggung jawab bersama ya, pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kita pemerintah daerah dan pusat itu memang harusnya sinergi nih. Kita ya kalau kemarin APD kan pusat sudah tegas tuh menyampaikan kami hanya nyediain overall N95, tolong yang lainnya daerah. Ya, itu di tahun 2020. Lalu pas awal 2021 kebijakan pimpinan pusat adalah buffer. Jadi kita sekarang nyiapin buffer. Jadi sebagian besar oleh daerah, dan itu daerah juga beberapa sudah dibantu melalui DAK gitu ya. Jadi artinya supaya pengadaan langsung di daerah tentu akan lebih efisien dan efektif daripada kita pusat yang mengadakan seperti itu. Tapi buffer tetap di pusat. Ya, dan ada beberapa masalah-masalah yang misalnya mengenai administrasi yang memang kadang-kadang cukup kaku ya, kayak misalnya
kita kaji kebutuhan kan memang bisa update sesuai situasi, tapi kita nggak bisa terlalu sering update nih. Karena kalau terlalu sering update susah nih, kan ngajuin keuangannya kan kita ngajuin ke perencanaan, biro perencanaan, lalu ke keuangan dan sebagainya. Kalau kita terlalu sering update tentu akan sulit gitu ya. Jadi administrasi itu juga tantangan tersendiri kalau buat saya, termasuk waktu pengalaman saya melakukan kaji kebutuhan. Jadi kaji kebutuhan dilakukan secara cepat waktu itu, karena kebutuhannya kan harus cepat gitu ya. Pasti nggak akan sempurna gitu. Jadi waktu pemeriksaan pertama kali, ya salah satu yang disoroti, kenapa nggak minta dari daerah? Wah, saya bilang kalau saya minta dari daerah panjang sekali prosesnya. Namanya bottom up itu lama. Memang yang paling cepat tuh kalau top down gitu loh. Kalau bottom up itu saya nunggu mereka menghitung juga butuh waktu dan sebagainya. Padahal ini dibutuhkan data cepat. Nah ini ya untung waktu itu pemeriksaannya juga memahami ya. Jadi beberapa hal saya bilang memang ini kaji kebutuhan yang saya lakukan pasti akan banyak kekurangan gitu ya. Tapi apa namanya, ini yang terbaik yang bisa dilakukan pada kondisi saat itu, di mana butuh cepat dengan data yang terbatas dan waktu yang terbatas. Ini yang bisa dilakukan. Karena kalau saya nunda-nunda menunggu sempurna, nanti responnya juga akan lambat gitu loh. Toh kalaupun ada kekurangannya sebenarnya juga tidak terlalu ini, karena waktu itu ya dengan data yang ada lah waktu itu semaksimal mungkin memanfaatkan. Jadi masalah administrasi dan pemeriksaan supaya tidak ada second disaster itu juga tantangan tersendiri. Tapi sejauh ini alhamdulillah pusat krisis bisa melewati dengan baik, yang mudah-mudahan ke depannya juga bisa. Demikian. Ya, baik Bu Ina, memang itu tadi sudah banyak sekali tantangannya ke depannya yang mungkin akan kita arungi bersama selama 1 atau 2 tahun ke depan, karena pandemi memang tidak semudah itu selesai diceritakan di sejarah-sejarah yang lalu juga ya. Jadi terbatasnya pemetaan, kemudian sumber daya manusia dalam manajemen logistik ini memang sangat kurang sekali kalau di Indonesia ya. Ditambah dengan geographical diversity di Indonesia, kita wilayah kepulauan, dan juga distribusi penyimpanan. Kemarin juga kita sudah bicara tentang vaksin, itu memang distribusi dan penyimpanannya agak susah, gudang-gudang logistik yang terbatas, ditambah administrasi yang mungkin belum kita tidak punya SOP emergency atau sense of crisis di semua lini, termasuk lini administratif seperti itu ya. Jadi memang banyak tantangan malah dari birokrasi maupun sisi-sisi administrasi itu sendiri. Nah, untuk menjawabnya ini, bagaimana sebenarnya konsep interoperabilitas? Jadi kan kita sudah punya ada krisis kesehatan, koordinasi. Nah, apakah manajemen logistik ini ke depannya bisa diinteroperabilitaskan dengan misalnya kementerian lain, seperti perhubungan, perindustrian, perdagangan, mungkin ke SKK migas. Jadi industri yang memproduksi oksigen itu bisa mengalihkan ke produksinya untuk rumah sakit, atau perhubungan mungkin membuka jalur-jalur khusus transportasi untuk logistik-logistik kesehatan yang esensial seperti ini. Bagaimana Bu Ina? Apakah sudah ada tahap-tahap seperti ini di tingkat pusat? Ya, jadi ini tidak mungkin memang diselesaikan seluruh kesehatan, dan kita sudah belajar banyak nih dari pandemi ini, terutama ketika lonjakan ini ya. Kebetulan saya seminggu ini boleh dibilang pagi siang sore malam rapat ya, bagaimana Pak Menteri, pihak ya swasta ya LSM untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi sekarang ini nanti bisa jadi pembelajaran yang ke depan, dan nanti kita bikin rencana kontingensi pun ini akan menjadi satu bisa menjadi satu pembelajaran untuk kesepakatan ke depannya. Jadi kayak misalnya ke depannya, misalnya Kementerian Kesehatan mengadakan pengadaan penyimpanan ya, kemudian Kementerian Perhubungan dan TNI fasilitasi transportasi, distribusi, logistik, Kementerian Keuangan menyediakan anggaran, ya ini sudah dijalankan juga ya, peraturan-peraturan memberikan kemudahan, ya termasuk kemarin itu untuk peraturan pengadaan, kebetulan saya sempat menjadi PPK pada akhir tahun ya, untuk masker medis ya. Memang sudah sekarang sebenarnya dibandingkan bencana yang dulu, sekarang udah banyak perbaikan ya, kemudahan-kemudahan dalam pengadaan, dan artinya kita sebagai PPK tidak usah takut dengan harga tinggi, karena kita bicara butuh sekarang gitu loh. Yang ada harganya tinggi gitu ya. Kalau dulu mungkin ketakutan nih, waduh harganya tinggi banget gitu ya. Tapi dengan adanya peraturan-peraturan yang mempermudah, karena memang barangnya yang ada begitu dengan harga segitu, ya kita berani mengeksekusi seperti itu ya. Jadi kita memang alhamdulillah nih, kita banyak belajar dan banyak perbaikan juga gitu ya. Dan bagaimana kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan gitu ya, swasta, NGO, LSM, itu adalah suatu kewajiban dalam
kondisi krisis ya. Ini kita harus bersama-sama saling mengisi untuk nggak mungkin semuanya oleh sektor kesehatan sendirian. Ya, terima kasih Bu Ina. Dan ini tentu saja tidak hanya di tingkat pusat, tapi tingkat provinsi dan kabupaten juga sepertinya itu dinas-dinas kesehatan dan dinas-dinas perindustrian, perdagangan dan mungkin swasta, sektor swasta ya juga ikut melibatkan diri dalam penanganan bencana ini. Ini karena ini sebuah krisis sekali ya, sudah bencana nasional. Seperti itu ya Bu Ina ya. Ya, betul. Nah, kemudian yang terakhir nih, kira-kira kapasitas apa yang perlu ditingkatkan ke depannya agar sistem manajemen logistik kesehatan ini sangat krusial sekali ternyata pada pandemi seperti ini ya, bisa mampu beradaptasi minimal 1-2 tahun ke depan. Dan tapi khususnya untuk segala macam jenis bencana, baik alam, non-alam, baik di nasional, global maupun di daerah lokal. Kira-kira peningkatan kapasitas apa lagi yang perlu dibutuhkan ini, Bu Ina? Silakan Ya. Bu Ina. Pada prinsipnya jelas man money material method ya kalau kapasitas ya. Bagaimana SDM-nya ditingkatkan kapasitas untuk perencanaan. Nah ini merencanakan ini yang menurut saya kemarin juga cukup ini ya satu tantangannya dalam merencanakan dan menghitung kebutuhan logistik. Bagaimana SDM-nya juga mampu melakukan manajemen baik itu menyimpan, karena menyimpan barang itu juga ada tekniknya sendiri. Kemudian melakukan distribusi logistik dan pencatatan logistik seperti itu ke depannya ini memang harus diperkuat ini pelatihan-pelatihan ini. Kemudian kapasitas untuk infrastrukturnya, tentu kapasitas infrastrukturnya ya. Jadi kayak kita bagaimana solusinya kalau kebutuhan meningkat tentu akan ada butuh gudang gudang yang meningkat ya. Kemudian juga bagaimana kapasitas untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi sekarang yang besar begini, kalau kita nggak dibantu teknologi informasi itu berat. Nah, jadi tentu semua daerah juga harus mulai akrab dengan IT gitu. Karena itulah yang salah satunya akan sangat membantu kita, terutama untuk untuk pengelolaan logistik yang akuntabel dan transparan nih. Kita butuh sekali bantuan IT. Ya. Demikian, dan yang terakhir ya tentu ya harus ada alokasi anggaran ya. Jadi alokasi anggaran untuk buffer gitu ya. Jadi kita sudah memetakan ancaman bencana di wilayah kita, lalu kita sudah menyiapkan buffer logistik, sehingga ketika bencana paling enggak kita sudah ada buffernya, dan pengadaannya tentu tidak terlalu banyak karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ina, sangat komprehensif sekali tadi yang sudah kita diskusikan. Kita sudah sampai di penghujung acara juga. Jadi terima kasih, saya resumekan memang ini yang sebagai tantangan kedepannya kita kembali lagi ilmu-ilmu atau konsep-konsep dari manajemen logistik ini perlu sekali lagi kita perdalam lagi, terutama dalam kesehatan karena sangat krusial dan esensial sekali logistik kesehatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan yang sudah disiapkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini dalam rangka wawancara. Dan sebagai penutup, kami pemerhati Forum Sistem Kesehatan Nasional dimanapun Anda berada, menarik apa yang sudah disimak dan juga kita berikan semangat kepada Ibu Ina dan teman-teman dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Semoga kedepannya nanti kita ada kesempatan lagi untuk berdiskusi bagaimana kita meng-follow up ini, bagaimana update-nya, apakah sudah tertangani dengan baik, dan kita akan terus bersama-sama mengawal, kami dari akademisi tentu saja akan mengawal proses bagaimana pandemi ini agar cepat selesai. Dan baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ina Agustina Istrini selaku narasumber, dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu Anda sekalian yang telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi, wawasan, dan membuka bagaimana kita bisa bersikap menghadapi pandemi ini, terutama menguatkan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi bencana. Nantikan podcast selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan bencanakesehatan.net. Saya, Apoteker Gede Yulian, selaku host dan tim dari PKMK FKKMK UGM, pamit undur diri. Selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa 3M, tetap di rumah saja, dan segera lakukan vaksinasi bila sudah mendapat giliran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gede dan PKUGM.
Ya. Terima kasih Bu Ina, kita akan kawal terus insya Allah Ya. semampu kami. Alhamdulillah. Ya.